Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang rancang gambar sketsa Dwimatra atau disebut juga dengan dua dimensi. Nah, sebelum saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agamanya masing-masing, kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Untuk materi hari ini kita membahas tentang rancang gambar sketsa Dwimatra. Maksudnya seperti apa? Tahu. Nah, ini materi yang lanjutan kemarin. Dwimatra itu adalah dua dimensi. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat gambar unsur dari sketsa Dwimatra. Nah, di sini saya akan share dulu ya jendela. Oke, saya share dulu. Oke, saya sudah share. Nah, di sini saya akan membuat rancang gambar sketsa Dwimatra, tapi saya tidak membuat sketsa, tapi saya aplikasikan di sebuah aplikasi. Itu aplikasi menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini, di sini saya akan memprojekkan gambar yang ada di layar. Nah, contoh di sini gambar yang kalian bisa lihat ada dua contoh. Ini adalah rancang gambar sketsa Dwimatra, susunan garis segi 4 dan susunan garis segi 3. Nah, ini contohnya sangat banyak sekali ya. Nggak hanya dari segitiga, segi 4, lingkaran, sudut, abstrak, dan lain sebagainya. Itu banyak contoh-contoh dari sketsa Dwimatra dua dimensi. Ya. Nah, termasuk dua dimensi yaitu bidang datar. Jadi kalian bisa lihat ini tidak ada sudut atau bidang volume yang bagian terisi gitu ya. Ini bidang datar. Seperti ini. Nah, di sini saya akan memperlihatkan rancang gambar, tapi saya akan tuangkan ke dalam sebuah aplikasi. Seperti itu. Nah, aplikasi yang saya pakai adalah CorelDRAW X7. Ini versinya. Nah, versinya kalian bisa menggunakan dengan versi yang lain, versi dari X2, X3 sampai X yang terbaru itu 2020. Nah, untuk saya akan mempresentasikan gambar yang pertama terlebih dahulu yang saya buat adalah susunan garis segitiga. Ya, susunan garis segitiga. Seperti ini contohnya. Nah, kalian bisa lihat susunan garis segitiga dan yang kedua adalah susunan garis segi 4. Nah, ini saya akan membuat. Langkah pertama susunan garis segi 3. Di sini saya akan membuat kepala gambar terlebih dahulu, gitu ya. Nah, di dalam kepala gambar harus sesuai dengan ukuran layout atau kertas yang akan digambar. Kalau misalkan aplikasi Corel yang saya pakai layout ya, layout dengan ukuran A4. Ya, ukuran A4. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan sketsa gambar, silakan kalian menggunakan kertas A4 ya, tapi menggunakan kertas HVS, tidak bergaris-garis seperti itu. Karena kalau misalkan kalian memakai sudut yang bergaris, maka tidak akan cocok untuk membantu, walaupun bisa untuk membantu garis pola yang kita buat nanti gitu. Nah, cocoknya nanti untuk kalau misalkan seperti garis kertas folio ya, yang bergaris-garis, itu bisa cocok kita buat untuk membuat tipografi gitu ya.
Tapi kalau untuk membuat sketsa gambar Dwi Matra ini tidak cocok. Nah, yang pertama ini kita membuat kepala gambar. Nah, saya akan menghapus salah satu di sini. Saya buat lagi aja. Saya copy paste untuk kita latihan. Nah, besar ya. Oke. Sini saya akan menghapus gambarnya terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kalian membuat namanya kepala gambar ukuran rectangle atau kotak. Nah, ini berapa ukurannya? Kalian bisa lihat panjang kali lebar. Ya, jangan lupa ya ukurannya. Saya di sini menggunakan sentimeter, tidak menggunakan meter. Kalau ukuran meter dengan ukuran kertas A4 ya nggak akan bisa digambar. Jelas sesuaikan dengan ukuran kertas sketsa yang nanti akan dibuat. Seperti itu. Nah, di sini ukuran yang saya pakai adalah menggunakan sentimeter cukup karena di sini menggunakan kertas A4. Nah, langkah pertama di sini saya sudah melihat ukurannya, membuat kotak seperti ini. Yaitu kalian bisa pilih rectangle atau kotak. Nah, saya buat rectangle kotak. Langkah selanjutnya kalian bisa ketikkan ukuran dari yang saya tentukan adalah 27 kali 18 cm. Oke, panjang kayak lebar ya. Panjangnya 27, untuk lebarnya 18 cm. Sudah. Kalau sudah, ini terbentuk sebuah bentuk kepala gambar tapi belum sempurna ya. Nah, di sini ada title dari sebuah kepala gambar. Kalian bisa buat seperti ini dulu. Nah, langkah selanjutnya yang kedua adalah membuat garis bawah. Dengan garis bawah seperti ini dengan ukuran panjangnya sama 27 cm dengan lebarnya 3 cm. Kita kopikan dulu yang ada di layout di sini ya. Saya kopikan layout di sini, saya paste. Ini pun sama, atasnya saya rubah menjadi 3 cm. Nah, ini langsung ya. Terotomatis dengan aplikasi CorelDRAW. Makanya gambar yang sudah kita tuangkan ke dalam aplikasi akan mempermudah seorang desainer dalam membuat desain-desainnya. Seperti itu. Nah, bagaimana saya menurunkannya? Saya tekan Shift, tekan B untuk ke bawah. Seperti itu ya. Simpel ya. Oke, lanjut selanjutnya adalah saya akan membuat kotak lagi yang ada sebelah paling kanan dari komputer saya dengan ukuran 37 cm kali 3 cm gitu. Untuk panjangnya 7, untuk lebarnya 3 cm. Saya rubah ya, saya kopas yang ada di belah sini. Yang saya kopas, Ctrl C, Ctrl V, atau misalkan klik kanan, Ctrl copy, kita copy, kita paste. Nah, itu bisa juga, atau di Ctrl D untuk menduplikasi sebuah objek. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat dengan ukuran yang sudah ditentukan. Contoh 7 cm kali 3 cm. Oke, saya sudah menduplikasi 7 kali 3 cm. Nah, sudah terbuat. Jika sudah terbuat, saya akan tarik kotak tersebut berada di sebelah kanan saya ya.
monitor. Caranya tekan shift yang ada di sebelah sini, tekan R, berarti kan ada sebelah kanan, berarti right. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan membuat kotak lagi untuk lembar penilaiannya dengan ukuran panjang kali lebar 4 kali 3. Ya, cukup segitu saja untuk lembar penilaiannya. Saya copy paste lagi yang ada di sini ya, copy paste dengan saya rubah 4 kali 3. 4 kali 3. Oke. Nah, posisinya ada di mana? Posisinya ada sebelah kiri dari monitor. Sebelah monitor. Berarti di mana? Kiri. Saya tekan shift. Berarti ada di left. Yang selanjutnya adalah saya akan membuat dari kelas atau jurusan yang untuk diisi nama projectnya. Nah, dengan ukuran 16 cm kali 1,5 cm. Nah, kalau misalkan di sketsa atau di layout kertas, ya kalian menggunakan penggaris 30 cm. Yaitu ukurannya juga sudah tertera ada di penggaris tersebut gitu. Kalau misalkan di aplikasi CorelDRAW, nah di sini ada di sebelah atas ya untuk pengukurannya. 16 ya, saya copy lagi. Saya copy, saya paste 16 cm kali 1,5 cm. Oh, ternyata salah ya. Bukan, nah ini yang saya bilang ya. Kalau misalkan kalian memberikan salah ukuran, maka objek yang akan dibuat akan salah juga. Seperti itu. Nah, ini bukan 1,5, ini 15 cm, makanya jadi sudut seperti kotak seperti ini gitu. Ini saya rubah 1,5 cm. Nah, ternyata panjangnya kurang, sini 16 cm. Kita lihat ukurannya ini, oh ini ya ukurannya ternyata yang kotak ini kurang pas. Ini 27, ini 34. Kita rubah lagi. Makanya berhati-hatilah ketika kalian membuat gambar atau layout yang sudah dibuat. Ya, saya akan rombak terlebih dahulu ya. Mohon maaf menunggu. Bentar, saya akan merepair dari kepala gambar. Oke. Makanya hati-hati ketika kalian mendesain ya. Kalian kalau dirancang terlebih dahulu, kalian hitung-hitung terlebih dahulu dengan teliti benar apa tidak gambar kalian yang telah dibuat. Gitu. Jangan sampai salah. Ketika salah, maka hasilnya akan fatal. Ya, udah seperti ini ya. Saya membutuhkan waktu kurang dari 20 detik ya. Oke. Maka di sini sudah terbuat sketsa atau layout dari kepala gambar. Nah, saya akan isi untuk teksnya, saya kopas aja yang di sebelah kanan. Isikan dengan nama project. Ya, nama project. Untuk namanya kita tadi membuat susunan garis segitiga. Yang selanjutnya adalah nama siswanya. Saya tarik ke sini. Setelah selanjutnya saya copy paste lagi untuk kelas dan jurusannya. Kita ratakan biar agak sedikit lurus. Dan untuk teks
Dari sini nilai, saya copy lagi seperti ini. Udah. Nah, sudah terjadi kepala gambar yang kita buat. Nah, di sini ada nama project, susunan segitiga, nama siswanya, kelas dan jurusannya beserta nilainya. Seperti itu. Jika di aplikasi ini harus di grouping ya, agar tidak tercampur dengan objek yang lain ketika kalian membuat objek yang lain. Nah, saya akan group. Oke. Sudah, ada yang bergabung. Oke. Oke, lanjut ya. Sini saya sudah membuat kepala gambar ya, membuat kepala gambar yang sudah jadi. Ini contohnya saya delete ya, saya hilangkan. Yang selanjutnya saya akan membuat sketsa seperti ini ya, membuat sketsa segitiga dengan 8 sisi. Nah, kalau di aplikasi mudah, tapi ketika membuat sketsa itu membuat perhitungan-hitungan ya. Kalau bisa dibantu dengan busur derajat. Seperti itu. Saya ambil contoh. Sini saya lihat ukurannya, saya akan perbesar. Saya perbesar. Ternyata ini double. Double ya. Ini double. Coba. Nah, ukurannya pada 8 sisi untuk segitiganya saya akan membuat dengan ukuran 14 kali 14 cm. Itu. Jadi panjang ke lebarnya itu harus proporsional. Nah, caranya saya menggunakan shape atau bentuk yang saya buat. Ini sangat mudah kalau untuk menggunakan aplikasi, yaitu menggunakan polygon. Nah, jangan lupa tekan Ctrl pada keyboard agar presisi dari sudutnya ya. Jadi nggak seperti ini ya, menceng kiri menceng kanan ya, ini tidak presisi. Jika kalian tekan Ctrl di keyboard maka akan presisi ya. Saya lepas. Setelah saya lepas, saya akan rubah terlebih dahulu. Jangan sampai lupa, kita akan rubah ukurannya ya. Jangan sampai lupa kalian merubah ukuran. Dalam setiap mendesain, hal yang pertama kalian lakukan adalah membuat ukurannya terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Ini saya rubah ukurannya dengan ukuran tadi berapa? 14 kali 14. Nah, kenapa ini kok segi 5 gitu, bukan segi 8? Mudah, kita tambahkan aja sudutnya. Nah, sudutnya di mana? Nah, ada di atas. Nah, ini kita tambahkan point of sight-nya. Point of sight-nya kita tambahkan menjadi 6, 7, 8. Nah, karena kita membuat seginya, yaitu menjadi 8. Masukkan ke dalam kepala gambar. Saya masukkan. Ini ukurannya beda ya. 14 kali 14. Oke. Makanya dicek lagi, hati-hati ketika dalam pengukuran gambar. Silakan cek kembali ukurannya. Ya. Jika sudah, saya akan membuat pola. Nah, seperti ini. Garis segitiga yang membentuk 8 sisi. Nah, seperti ini. Ada banyak cara untuk membuat garis tersebut. Nah, kalau misalkan kalian membuat gambar sketsa, nah, di sini kalian harus membuat garis lurus dengan ukuran 14 cm ukuran horizontal dan vertikal. Contoh ya,
kalau kalian membuat sketsa di kertas tapi bukan di aplikasi. Nah, saya akan mencontohkan. Saya di sini ada kotak, saya rubah dulu. Saya curving dulu ya. Saya delete di sini, saya delete. Nah, ini saya close dulu. Nah, terjadi satu garis yang lurus. Kita rubah di sininya menjadi 14 seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini contohnya ya, kalian dari ukuran titik not 1 ke not yang lain dengan ukuran 14 cm. Kalian menggunakan penggaris 30 cm itu cukup ya. Lalu kalian buat garis lagi. Saya copy paste, saya rubah di sini 90 derajat. Nah, seperti ini. Ini langkah awal ketika kalian membuat sisi segitiga 8 sisi seperti ini. Setelah itu kalian tarik sudut ke sebelah kiri. Ya, ini biasanya harus menggunakan busur derajat ya. Itu lebih gampang ya. Nah, kalian misalkan tadi busur derajat, kalian bisa lihat berapa derajat kemiringan dari garis tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat pola. Nah, seperti ini ya. Contoh nih ya. Misalkan saya hapus. Nah, seperti ini. Sudut kemiringan ke sebelah kiri berapa derajat? Saya sudah membuat yaitu 45 derajat. Ya. Saya kopas, Ctrl C, Ctrl V. Nah, rubah kemiringannya di sini ya, 45 derajat. Nah, enter. Maka dia otomatis langsung menuju ke sebelah kiri layar monitor. Gitu. Sama seperti ini, Ctrl C, Ctrl V. Terus kita rubah 45 derajat seperti ini. Ini kalian membuat sketsa ya, nanti di kertas. Setelah sudah saya membuat sudut 45 derajat, nah saya akan mirrorkan. Jadi enggak saya buat lagi sudutnya, saya mirrorkan aja, Ctrl C, Ctrl V. Jadi aplikasinya ini pun mudah gitu kan, mempermudah seorang desainer untuk membuat objek yang diinginkan. Nah, baru kita mirrorkan. Nah, seperti ini. Pak, bener gak Pak ini sudutnya sesuai? Nah, kita lihat. Kita coba ya. Saya akan memposisikan ini ke dalam ini. Ya, ini gambar A, ini gambar B. Ya, saya akan memasukkan gambar A, gambar B. Pas tidak posisinya ini sudutnya pas. Kita coba ya. Saya akan grouping terlebih dahulu. Ini untuk gambar A dan untuk gambar B saya pastikan untuk saya contoh seperti ini. Saya ratakan terlebih dahulu. Nah, saya akan masukkan ke gambar A ke kolom B. Tekan ini, tekan. Nah, masuk ya. Kita lihat, kita zooming ya, kita zooming lagi, kita zooming. Apakah ada istilahnya garis yang melebar? Ya, kita lihat ya. Tidak ya. Jadi presisi antara garis satu dengan garis yang lain seperti itu. Jika kalian menggunakan sudut garis untuk menarik garis bantu, ya, garis-garis bantu. Baru setelah membuat garis bantu seperti ini, baru kalian membuat garis pinggir untuk melengkapi sudut-sudutnya seperti ini. Kita tarik kamu penggaris nih. Sudut yang sebelah kanan kamu tarik, kamu tarik, kamu tarik, kamu tarik, kamu tarik, kamu tarik. Gampang. Nah, seperti itu ya. Ini kalau sudah saya buat contoh ya. Oke, ini saya kopas dulu.
Ctrl C, Ctrl V, saya hapus seperti ini. Saya hapus. Nah, saya butuhkan Ctrl C, Ctrl V. Grup. Saya pindahkan ke sini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di left sebelah kiri. Nah, jika kalian sudah membuat pola berbentuk segitiga, di sini saya akan ungroup terlebih dahulu. Saya akan hapus. Oh, ini kurang salah. Saya hapus. Ini kehapus semua. Saya hapus. Saya paste yang ini aja deh ya. Ctrl C, Ctrl V. Saya mirror. C, E, L. Nah, seperti ini. Jadi dalam mendesain, ketika kalian menggunakan aplikasi, usahakan menggunakan shortcut yang sudah tersedia untuk mempermudah kalian mendesain seperti itu. Jadi jangan ketika kalian mendesain, nah seperti memasukkan gambar ini bisa aja seperti ini. Kita zoom, kita masukkan sini, plug, jadi beres. Bisa saja. Tapi untuk kepasannya ya belum tentu pas. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan shortcut seperti ini, C, T, dan L. Nah, ini posisinya akan sudut akan pas. Seperti itu ya. Kita ungroup dulu, saya tidak butuh seperti yang ini, saya delete ini, saya delete ini, delete ini. Saya delete semuanya. Nah, saya sudah membuat elemen contoh ya, garis yang sudah terbuat di CorelDRAW. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya spidol warna, nanti bisa menggunakan pulpen dengan garis hitam putih ya. Jadi saya akan aplikasinya dengan warna hitam putih, hitam putih, hitam putih, ini hitam. Oke ya. Kalau sudah, saya akan grouping kembali. Nah, saya akan duplikasi objek yang sudah dibuat. Contoh, Ctrl C, Ctrl V, atau misalkan kopas, klik kanan, copy atau paste. Nah, saya sudah membuat seperti ini. Saya akan kecilkan gambar tersebut apakah sesuai. Ini sudah masuk menurut saya layoutnya. Kita ungroup lagi, baru kita rubah lagi segitiga menjadi segitiga yang lebih kecil. Saya beli warna supaya tidak agak pusing, warna putih, warna hitam, ya seperti abstrak ya warnanya. Kita tarik gambar seperti ini, sebelah sini ya. Kita tarik sebelah sini. Kita tarik sebelah sini. Nah, seperti itu. Ini masih belum selesai pengerjaannya. Kalian harus membuat segitiga yang lebih kecil kembali. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ya, sudah di grouping. Kita cek terlebih dahulu apa per group. Lalu Ctrl C, Ctrl V. Ya, lebih mudah di keyboard aja ya menggunakan shortcut. Lalu kita kecilkan, kecilkan. Usahakan kecil dari gambar yang kedua. Saya kecilkan seperti ini sampai dirasa cukup. Bentar ya, ada yang bergabung. Oke, sudah bergabung. Oke, saya lanjut ya. Dianggap sudah pas dan sudah cukup gambarnya. Kita lihat, nah sudah cukup. Kita ungroup lagi.
kita pecahkan lagi ya. Kita pecahkan lagi. Kita geser ke tempat-tempat yang sudah tersedia. Seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Menurut sudah? Sudah. Seperti itu ya. Jadi, membuat objek setengah dari segitiga. Nah, ini masih belum selesai. Ya, kok Pak ini setengah saja gitu. Nah, seperti apa? Nama juga aplikasi, kita akan mempermudah pengerjaan kita agar pekerjaan itu cepat selesai. Apalagi di bidang advertising, butuh seorang desainer atau membuat gambar atau ilustrasi agar cepat selesai. Apalagi customer ya, yang ingin cepat-cepat selesai, ingin tercetak hasilnya, gambarnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini penggunaan aplikasi. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan? Sama seperti hal yang tadi awal, yaitu kita menggunakan mirror. Mirror itu apa? Mirror itu seperti cermin ya, bayangan kita. Jadi mengcopy atau bayangan kita dari gambar A menjadi ke gambar B. Itulah mirror. Nah, langkah selanjutnya saya akan menggrouping terlebih dahulu ya, agar ketika pengeditan tidak akan acak-acakan. Seperti itu. Ingat ketika kalian membuat layer, dalam tepukan layer, kalian harus grouping. Ya, grouping. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika kalian ada pengeditan di suatu layer paling bawah, nah nanti akan mengalami kesulitan. Seperti itu. Ini fungsi untuk grouping. Ini saya cukup menggroup sebelah kirinya dulu ya, karena sudah terbuat. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan Ctrl C Ctrl V ya, sudah terbuat, baru kita mirrorkan. Kalau sudah mirror, Pak ini kok begini ngadepnya? Memang seperti ini ya, memang seperti ini. Mirror kaca kita balik. Nah, kita arahkan ke garis bantu yang telah kita buat. Misalkan seperti ini, kita arahkan. Posisinya ada di mana? Kanan apa kiri? Posisinya kanan ya. Oke, kita akan merubah posisi ada sebelah kanan. Itu dengan menggunakan tekan R. Right itu di sebelah kanan. Nah, demikian. Nah, di posisi yang sebelah kanan sudah terisi dengan mudah. Jadi nggak usah kalian membuat semua garis segitiga untuk menutupi bagian hasil yang telah dibuat gitu. Makanya gunanya aplikasi ini untuk mempermudah kita seorang desainer untuk membuat objek-objek yang akan dihasilkan. Seperti itu. Jadi gimana cara menyikapi cara cepat untuk membuat dalam menggunakan aplikasi. Kalau sketsa nggak akan bisa seperti ini. Pasti kalian harus membuat manual yang saya bilang, garis tengah, nanti garis horizontal dengan vertikal, baru kalau menekan sudut 45 derajat dan kebalikannya baru kalian garis. Bisa kalian tarik garis seperti itu. Nah, jika sudah selesai, nah di sini sudah tergambar sketsa Dwi Matra 2 dimensi. Untuk nama proyeknya adalah susunan garis segitiga. Inilah yang sudah saya buat. Tapi saya merancangnya di aplikasi ya. Oke, ini adalah gambar yang pertama. Gambar yang kedua seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kotak, padahal kotak ya.
kotak saja ini, tapi mempunyai diameter atau duplikasi pada gambar satu ke gambar yang lain dengan ukuran yang sama. Nah, kita lihat nih. Ini jika dia membesar tuh pun sama. Pak, caranya gimana? Banyak caranya. Ayo kita demokan. Saya akan grouping dulu untuk gambar satu. Saya akan copy paste untuk ke gambar yang lain. Saya ungroup, saya delete gambar tersebut. Caranya seperti apa? Saya menggunakan kotak. Ukurannya saya ingin 1 cm di penggaris ya, ataupun di layout dari sistem aplikasi saya yaitu CorelDRAW. Nah, cukup. Kalau sudah cukup, saya akan seperti apa? Kita lihat dulu gambar contohnya. Nah, ini seperti ini. Saya akan memperbanyak dengan ukuran seperti belah ketupat. Ya, ini sebenarnya kotak yang terbalik. Caranya seperti apa? Kita Ctrl C, Ctrl V. Jangan lupa kita rubah atau kita rotasi. Sebenarnya kita rotasi dari gambar tersebut. Memanipulasi agar gambar itu terlihat sama yang akan kita buat. Rotasi ya. Rotasi dengan sudut berapa? Berapa derajat? Ya, nanti kalian bisa dilihat dari busur derajat kalian sendiri. Ya, saya tembak coba 45 derajat. Nah, ini sudah terbuat. Pak, bagaimana Pak untuk membuat gambar seperti ini ya? Bisa tersusun dengan baik, dengan ukuran yang sama. Caranya gampang. Bisa menggunakan cara manual seperti ini. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kalian besarkan sedikit gitu ya. Ctrl C, Ctrl V. Kalian besarkan sedikit gitu ya. Ini bisa saja ya. Dengan cara ini sah-sah saja kalian mendesain. Tapi efektivitas dari waktu ini membuat waktu ini terbuang sia-sia dalam mendesain. Padahal dengan ada cara yang dapat mempersingkat waktu hingga kalian bisa mengerjakan yang lain. Gitu. Caranya saya akan delete. Nah, caranya adalah saya akan menduplikasi dari objek A ke objek ke B. Ya, dengan ukuran yang berbeda. Ini ukuran yang kecil, saya duplikasi dulu. Ctrl C, Ctrl V. Saya besarkan seperti ini. Kalau sudah, bagaimana Pak cara cepatnya? Yaitu menggunakan sini namanya blend. Kita gabungkan, blend itu menggabungkan dari objek satu ke objek yang lain. Nah, caranya adalah kita klik, tahan seperti ini. Ya, bentar. Kita klik, tahan, kita blend. Nah, seperti ini. Maka dari kotak yang pertama sampai kotak yang terakhir, ini ukurannya akan sama besarannya. Seperti itu. Mudah kan sebenarnya? Ya, mudah ya. Cara manipulasi mudah ya. Mudah sekali banget ya. Mudah banget dalam pembuatan blend ini. Seperti itu. Bagaimana cara menggabungkannya? Gampang, kita tengahkan saja gambarnya seperti itu. Tinggal kita kecilkan. Kalau misalkan kurang pas, oh ini salah kotaknya. Nah, seperti ini. Terus bagaimana lagi Pak membuat sudutnya lagi seperti ini? Gampang, membuat kotak lagi. Lakukan hal yang sama. Kita seperti tadi yang pertama ya, Ctrl C, Ctrl V, kita duplikasi terlebih dahulu. Ketika saya sudah duplikasi, kita membuat objek kotak yang cukup lebih besar daripada ini ya.
Kita besarkan. Oke, cukup, dirasa cukup. Kalau sudah dirasa cukup, saya akan menggabungkan kotak kecil ini dengan kotak yang besar. Bagaimana caranya? Dengan tadi apa? Blend lagi. Set. Nah, cepat kan? Gampang ya kalau di aplikasi ya. Sebenarnya ini hanya manipulasi gambar seperti itu. Ya, ini untuk membuat dari susunan garis kotak ya. Banyak sekali contoh-contoh yang dihasilkan dalam sketsa Dwimatra 2 dimensi. Ya, saya nggak bisa mempresentasikan semua gambar-gambar yang rancangan untuk Dwimatra ini ya. Banyak sekali ya contoh-contohnya. Dari ada lingkaran yang besar sampai lingkaran yang kecil, segitiga, tidak beraturan, terus kotak-kotak, dan segala macam ya. Bentuknya banyak. Oke, di sini cukup jelas ya untuk materi kita untuk hari ini. Rancang gambar sketsa Dwimatra 2 dimensi atau bidang datar. Nah, untuk latihannya, kalian membuat rancang gambar sketsa Dwimatra 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. Kalian membuat contoh satu saja, yaitu contohnya saya menggunakan susunan garis segitiga. Ya, saya ulangi, kita latihan untuk rancang gambar sketsa Dwimatra 2 dimensi atau bidang datar. Di sini kalian membuat sketsa dengan nama proyek susunan garis segitiga. Alat dan bahannya kalian persiapkan. Yang pertama, pensil. Ya, jangan lupa. Kenapa? Kalau kalian menggunakan pulpen, ini sangat beresiko pada gambar yang kalian buat. Ketika ada salah kalian tarik menggaris, itu tidak ada kalian tidak bisa menghapus gambar tersebut gitu. Yang pertama pensil, kedua penghapus. Ya, kalian siapkan alat dan bahannya ya. Ketiga penggaris. Penggaris bisa menggunakan penggaris 30 cm ataupun penggaris yang lainnya ya, di bawah 30 cm juga ada. Yang selanjutnya busur derajat yang untuk mengukur kemiringan dari garis sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sudah busur derajat, yang selanjutnya ada pulpen. Ya, pulpen juga penting. Nanti kita membuat warna dan atau apsiran dari segitiga yang kita buat. Itu pulpen. Yang selanjutnya adalah kertas HVS, ya, tidak bergaris. Ukuran kertasnya ukuran A4. Ya, ukurannya A4. Silakan kalian bisa cari di mana saja itu ada ukuran A4 banyak ya. Ini untuk alat dan bahannya sudah ya, cukup ya. Dari pensil, penghapus, pulpen, penggaris 30 cm, busur derajat, sama kertas. Itu saja yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, clue yang selanjutnya adalah kalian membuat, ingat ya, kalian membuat layer ini ya, tumpukan dari segitiga, yaitu dengan 3 layers. 3 layers dengan 8 sudut segitiga. Paham ya maksudnya ya? 3 layer ini adalah 3 segitiga pada tumpukan segitiganya. Nah, di sini mempunyai sudut 8 sisi. Ya, 8 sisi. Oke. Untuk pewarnaannya,
saya tidak menggunakan spidol yang beraneka warna, tapi lebih bagus menggunakan spidol warna, maka hasilnya akan lebih cantik ya. Tapi berhubung istilahnya kita lebih menghemat waktu, nah kita menggunakan pulpen saja. Caranya, yang tadi saya bilang, harus hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Seperti itu. Jadi ada garis pembeda dari gambar yang sketsa kita buat nanti ya. Nah ini, sini ada garis hitam. Dasarnya yang layer pertama putih, hitam, putih, hitam. Layer kedua hitam, putih, hitam, putih. Layer ketiga putih, hitam, putih, hitam. Nah seperti itu ya. Kalian kombinasikan warnanya dengan warna pulpen saja, kalian apsir gitu. Ataupun menggunakan pensil pun bisa, tidak jadi masalah. Tidak ada pulpen, pakai pensil pun bisa gitu. Kalian apsir atau memberikan warna. Cukup jelas ya untuk tugas latihan membuat sketsa gambar Dwi Matra 2 dimensi ya. Kalau misalkan 3 dimensi udah berbentuk hasil jadi ya. Ini nggak berbentuk seperti ini gitu. Tidak membuat gambar. Oke. Untuk materi kali ini saya tutup. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.